lebih baik dari Sony ZV-10. Inilah dia Nikon Z30. Oke, untuk segmen Has News kali ini, gue mau bahas dua berita, yaitu yang pertama dari Nikon, yang kedua dari GoPro. Oke, kita yang pertama dulu ya, dari Nikon. Jadi Nikon ini mau menguatkan jajaran kamera mirrorless mereka, Z-mount, dengan sensor APS-C-nya, yaitu Nikon Z30. Jadi Nikon Z30 ini akan dibanderol dengan harga sekitar 850 US dollar atau sekitar 13 jutaan. Itu udah sama lensa kitnya 1650 mm DX. Terus klaim dari Nikon ini, kamera ini cocok buat vlogger dan content creator karena fitur-fitur basicnya yang sudah mendukung banget nih buat mereka para vlogger dan content creator, yaitu bisa merekam video 4K. Terus layar LCD-nya udah bisa dilipat dan ada mic inputnya. Terus yang absen dari kamera kecil ini yaitu nggak adanya general bidding. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya, untuk vlogger juga nggak terlalu penting general bidding ini, jadi tidak terlalu bermasalah. Yang pertama itu sensornya APS-C 21 megapiksel CMOS sensor. Ini sensornya hampir mirip ya sama Nikon Z50. Terus yang kedua, dia udah bisa rekam 4K 30 fps. Tapi 4K-nya ini nggak bisa slow mo ya, karena 30 fps. Kalau mau slow mo itu di resolusi 1080 udah 120 fps. Terus yang ketiga, udah bisa merekam 2 jam. Jadi cocok banget nih buat para content creator, khususnya biasanya buat podcast, konten-konten podcast ya, biasanya sampai sejam, 1,5 jam, gitu. Cocok banget nih buat mereka. Terus untuk layarnya ini udah berukuran 3 inci, fully articulating, jadi dia layarnya udah bisa di flip ya ke depannya. Jadi cocok banget kan buat content creator, biasanya vlogger terutama ya. Lalu yang kelima ada daily lamp. Jadi daily lamp ini penting banget ya kalau kita lagi ngerekam video, apalagi kalau kita sendirian gitu ngerekam sendiri, sebagai indikator dia udah ngerekam atau belum. Biasanya kan indikator udah ngerekamnya itu kecil ya di kamera ya, kadang nggak kelihatan gitu titik merah gitu. Jadi di kamera Nikon Z30 ini udah ada lampunya yang mengindikasikan kalau dia udah ngerekam atau belum. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama itu nggak adanya headphone jack monitoring ya, audio monitoring yang nggak ada. Lalu nggak adanya image stabilization in body ya, untuk kamera sekecil ini nggak adanya image stabilization in body juga cukup dimaklumin ya. Dengan harga juga cuma 850 dolar, itu hal yang wajar ya buat kamera ini. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua, yaitu dari brand GoPro. Oke, GoPro ini dikabarkan mau merilis GoPro Hero 11. Kemungkinan ya, ini masih kemungkinan bakal rilis di bulan September, karena September 2022, karena dari sebelum-sebelumnya dari 2017 itu GoPro selalu merilis di bulan September. Oke, untuk rumornya ini masih sedikit ya yang mengabarkan kemunculan GoPro Hero 11 ini, tapi yang jelas adanya peningkatan fitur-fitur dari GoPro Hero 10. Antara lain, gue bacain ya, dari segi desain itu kemungkinan nggak jauh beda dari GoPro Hero 10. Bahasa desainnya juga masih sama. Lalu untuk layar belakangnya itu nggak akan jauh berbeda dengan GoPro Hero 10 ya. Terus untuk generasi GoPro Hero 11 ini kemungkinan udah menggunakan layar OLED dengan tingkat kecerahan itu udah sampai 800 nit. Layar ini juga akan menutupi keseluruhan bagian dari kamera. Terus yang ketiga, untuk sensornya ini kemungkinan masih sama ya seperti GoPro Hero 10, mengingat tradisi dari GoPro itu selalu menggunakan sensor yang sama untuk 3 generasi. Contohnya itu gue tampilin ya, kayak gini nih. Walaupun dengan sensor yang sama, pastinya ada peningkatan fitur-fitur ya di dalamnya ya. Kalau mengacu tradisi GoPro ini, GoPro Hero 11 bakal menggunakan sensor dari Sony, yaitu Sony MX677, yang udah bisa merekam video 5K dan 4K hingga 120 fps. Udah bisa slow mo ya di sini. Terus masih ada kemungkinan sih GoPro ini menggunakan sensor 1 inci Sony MX383 yang udah memiliki sensor 20 megapiksel dan kemampuan perekaman 5K 60 fps, 4K-nya 120 fps, dan 2K-nya 240 fps.
Tapi perlu diingat ya, penggunaan sensor ini akan mempengaruhi dimensi bodi GoPro yang bakal membesar. Dengan semakin membesarnya bodi di GoPro Hero 11, maka akan mengurangi daya jual. Jadi kemungkinan GoPro Hero 11 ini masih menggunakan sensor Sony IMX677. Lalu yang keempat itu rumornya GoPro Hero 11 juga akan menggunakan fitur video 4K SDR 60 fps. Karena Sony IMX sensornya yang digunakan Sony IMX677 udah bisa memproses SDR video yang lebih baik dari generasi di bawahnya, yaitu Sony IMX277. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk segmen Has News kali ini. Cuma ada 2 berita yang gue sampein karena itu yang rumor-rumor yang paling hangat ya. So, jika kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol like-nya. Kalau kalian nggak suka, klik tombol dislike aja, nggak apa-apa. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.